Welcome to my channel. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya saat menjalani pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG ini saya lakukan ketika saya sedang menjalani program kehamilan. Dan sebelum menjalani HSG, saya terlebih dahulu menjalankan pemeriksaan USG. Dan karena hasil USG itu baik-baik saja, kemudian dokter menyarankan saya untuk pemeriksaan HSG. Dan kita langsung aja ya. Awal mula pemeriksaan HSG itu dijadwalkan dahulu ketika kita selesai menstruasi setelah 5 sampai 9 atau 10 hari setelah menstruasi. Karena apa? Karena kita itu dipastikan dalam keadaan sedang tidak hamil. Dan jadi kita mulai aja ya. Ketika diperiksa, kita melakukan pemeriksaan, itu kita disuruh memakai baju yang terbuka seperti kimono kayak gitu. Lalu kemudian kita disuruh duduk di tempat yang sudah disediakan. Di tempat itu ada tempat ronsen ya, tempat untuk ronsen itu. Dan ketika itu kita dimasukkan sebuah alat itu di vagina kita, itu kayak cocor bebek kayak gitu, bahasa medisnya apa saya lupa, pokoknya kayak cocor bebek gitu dah. Kita itu dimasukkan, kemudian kita dimasukkan cairan kontras ke dalam liang vagina itu untuk mengetahui kondisi di dalam leher rahim atau di dalam sel telur kita. Jadi kita akan tahu di situ ada masalah apa enggak di dalam rahim kita ya. Ketika sudah dalam, untuk membuka itu pakai cor bebek kayak gitu ya. Habis itu kita dimasukkan selang kateter kayak gitu, kemudian dimasukkan ke rahim kita sampai tembus ke leher rahim kita, kemudian dimasukkan cairan kontras ke dalamnya. Lalu di situ jika cairan kontras itu bisa mengalir ke seluruh sel telur, itu tandanya kita itu baik-baik aja. Tapi jika ada kayak tersumbat, itu tidak mengalir, berarti itu ada sumbatan di situ, tandanya bisa jadi ada masalah di dalam rahim kita. Setelah kita dipasang kateter kayak gitu ya, kita difoto ronsen, kita disuruh balik kanan balik kiri kayak gitu, disuruh foto ronsen untuk melihat keseluruhan di dalam rahim itu. Nanti di situ jelas banget semuanya itu. Dan nanti kita itu diberi kayak gini, hasil ronsen seperti ini, kayak gini. Nah kayak gini nanti, jadi jelas sekali. Dan jelas sekali di situ nanti ada masalah apa tidaknya. Kemudian apa yang dirasa ketika HSG? Pertamanya sakit ya, kalau kita lihat alatnya kayak gitu, kayak mau dioperasi. Kalau seperti kita yang belum pernah operasi, lihat alatnya itu emang agak ngeri juga gitu ya. Tapi demi sebuah program kita hilangkan semuanya. Dan alhamdulillah ketika itu hasilnya adalah paten berarti itu baik-baik saja ya. Di situ indikasi saya ya, hasil labnya ini mengatakan memasukkan kontras dengan kateter yang terpasang melalui UE sebanyak 10 cc pada posisi AP
tampak kontras mengisi kavum uteri dan kedua tuba. Kavum uteri bentuk dan ukuran normal, dinding licin, tak tampak filling dan additional defect. Sinistro posisi antefleksi. Tuba kanan kiri kaliber normal, dinding licin, tak tampak filling maupun additional defect. Tampak spill intraperitoneal dari kedua tuba. Saya juga nggak tahu sih artinya apa ya. Yang penting kesannya kavum uteri tak tampak kelainan, tidak ada kelainan. Sinistro posisi antrefleksi, kedua tuba cenderung paten yang artinya adalah baik-baik saja. Nah, apa sih yang dirasa ketika HSG itu? Rasanya itu ketika dimasukkan apa itu namanya, kontras ke dalam leher rahim itu seperti kayak ditiupkan kayak gitu loh, kayak rasanya ditiup, jadi kayak semeriwing itu, tahu nggak sih artinya semeriwing. Terus habis itu rasanya kayak mules kayak waktu mau menstruasi pertama kali kayak gitu ya, rasanya mulesnya kayak gitu. Terus setelah itu nanti kita itu bakalan ada keluar flek-flek itu, dan tidak perlu diragukan karena itu hal yang wajar. Itu sisa-sisa apa ya namanya, saya lupa, soalnya saya itu melakukan tes ini di tahun 2014, saya agak lupa, pokoknya itu habis itu ngeflag itu tandanya adalah wajar. Oh ya, dan ketika di HSG kita itu tidak dianjurkan untuk memakai perhiasan ya, karena mungkin di foto ronsen itu mempengaruhi jika kita menggunakan alat perhiasan gitu, makanya tidak diperbolehkan. Kita hanya menggunakan itu kayak baju kimono kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Untuk biayanya saya waktu itu tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu dengan biaya waktu itu 650.000. Tapi kalau teman-teman saya itu yang di luar kota ada yang sampai berjuta-jutaan kayak gitu. Saya nggak tahu apa karena daerahnya atau rumah sakitnya atau nggak tahu ya. Saya di sini melakukan tes HSG itu di sebuah laboratorium di Jogja yang namanya HiLab ya. Di HiLab kayak gini. Di HiLab kayak gini. Itu saya merekomendasikan sekali yang bagi yang tinggal di Jogja, karena menurut saya dokternya ramah-ramah, kemudian tempatnya bersih, nyaman kayak gitu. Untuk yang cowok juga, untuk yang mau pemeriksaan analisa sperma, itu tempatnya juga bagus menurut saya, nyaman juga kayak gitu ya. Itu aja. Yang jelas saya sekian aja ya. Itu hasil cerita saya, hasil perjalanan saya ketika HSG. Jadi tidak perlu takut-takut atau gimana ya, karena ya rasanya seperti mens aja sih kayak gitu. Rasanya seperti mens, pokoknya jangan tegang, nggak usah tegang, nggak usah panik. Yang penting kita niat bismillah untuk program kehamilan, kita jalanin, kita ikhtiar. Jadi jangan karena suka lihat YouTube jadi worry sendiri, karena kita lihat cara memasukkannya gimana. Menurut saran saya, jangan melihat yang seperti itu dulu, daripada kita ketika mau diperiksa kita malah jadi ketakutan sendiri, kita jadi tegang mau diperiksa. Saran saya ya kita tetap santai aja ya, santai, tidak tegang dan tidak panik gitu aja. Nggak tahu, mungkin kalau sekarang mungkin
naiknya mungkin juga nggak terlalu banyak ya. Untuk saya merekomendasikan di situ, di Hilab itu, karena dalam segi biaya kayaknya standar juga dibanding saya melihat di mana ya, waktu itu saya pernah membandingkan itu kayaknya lebih lebih mahal dikit lah kayak gitu, jadi saya merekomendasikan di situ. Yaudah gitu aja ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.